Insya Allah pertemuan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin sebagian sudah tahu ya nama Bapak siapa ya? Belum Pak. Nama Bapak Muhammad Jalal Selamat MPD. Ya. MPD. Dosen bimbingan konseling. Nah. Ya baik, dari sebelah sini dulu. Mas, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Furkan Feda Sumara, Prodi PKPI. Belum pernah ketemu ya? Belum. Mudah-mudahan nanti semester 7 kita ketemu ya. Siap. Mas? Ya, saya tidak turun Pak. PKPI juga. Mas? Perkenalkan, saya Adil Mana dari PKPI. Baik. Kita kumpul di sini sekarang akan melakukan bimbingan kelompok, ya, layanan bimbingan kelompok. Untuk temanya yaitu tentang pernikahan atau dampak pernikahan di usia muda. Itu temanya. Adapun teknik yang akan kita gunakan pada layanan bimbingan kelompok ini adalah problem solving. Problem solving merupakan pemecahan masalah. Nanti akan Bapak berikan beberapa permasalahan, nanti mas-mas semua bisa mencarikan, dipecahkan itu masalahnya seperti apa. Baik, sebelum itu mari kita doa terlebih dahulu. Kita sebelum memulai, kita doa dengan bacaan surat Al-Fatihah al-Hadin. Al-Fatihah. Iya, baik, di antara kenapa tema ini yang diangkat, karena mas-mas semua kelihatannya sudah mulai mau masuk ke pernikahan. Jadi sebelum menginjak ke pernikahan, ada lebih mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan daripada pernikahan, kemudian dampak-dampak jika usia muda atau nikahnya terlalu tua seperti itu. Baik, sebelum ini untuk ngetes apa namanya? Speaking, ngetes kefokusan dulu ya. Siap ya? Siap. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu atau mungkin tahu semua. Jadi speakingnya itu kita namanya itu speaking konsentrasi ya. Konsentrasi. Jadi begini, ini susah ya. Mungkin Pak. Jadi bisa begini aja. Tepuknya 2 kali aja. Ya. Konsentrasi dimulai ya, gitu ya. Nanti setelah itu selesai, sebutkan nama sendiri, kemudian nama teman yang akan itu melanjutkan gitu. Contoh gini, konsentrasi dimulai, salah. Gini. Jadi seterusnya tepuk 2 kali, untuk Rijal Aji, tepuk 2 kali, Aji. Oh iya. Iya Pak ya, oke. Fokus, dirokan sekeliling. Jika di sekeliling melihat harimau di atau pohon, anggap semuanya seperti katu. Ada. Jadi gini ya, siap ya, saya mulai ya, paham ya? Nah, dulu Pak, kan misalkan dari Pak Rizal ke Mas Firdan. Nanti bebas sebutnya. Pokoknya yang disebutin nama selanjutnya itu yang gitu. Harus lanjut. Terus yang terakhirnya nyebutinnya siapa? Nyebutinnya ini aja, Fulan aja. Ini Eri aja Eri. Oh ya. Mas. Terus dia Bois. Ya, Bois. Coba dulu Ya. Konsentrasi dimulai. Rijal Sarif Aji Firdan Aji. bukan Eri. Aji katanya terakhir Eri. Coba lu. Oh iya. Ini Sarif ini Aji ya. Bingung Cok. Sudah, bukan. Siap mulai. Saya Pak ke orang aja gitu. Ya biar cepat orang lain aja lah. Iya. Ya siap ya. Lagi setelah ini konsentrasi dimulai. Rijal Sarif Aji Firdan Haji
Vita dan Erik, ya kan? Iya. Udah cukup. Udah. Sebelum itu ini masih ada yang belum konsen, Iya. fokus. Ada satu lagi, mungkin singkat ini ya speakingnya. Jadi semuanya liatin telunjuk apa ya? Iya. Nanti ketika telunjuk ini nempel apapun Oh, itu siap. nanti disebutkan. Ya itu ngetes kefokusan. Iya. Siap ya, semuanya fokus ke sini. Nggak ada yang fokus ke yang lain. Jadi Ya. ucapannya itu. Jadi contohnya ini telunjuk nempelnya ke rambut, sebutin rambut gitu. Oke, Siap ya. Siapa? Siap, nanti sebutin, fokus. Dahi. Apa itu? Nah, tunjukin. Dah iya. Ya, maksudnya salah. Tunjukin. Kita gini doang. Iya gitu. Gitu ya, siap ya. Saudara. Dahi sama dahi tutup kan? Ya, siap. Iya, iya, siap. Apa ini Pak? Oke. Ya. Siap. Telinga. Katanya ngikutin Sini, Cok, telinga. Enggak, aku fokus ke sini, bukan ke Oh, berarti kamu mau jadi yang gitu. Dia ucapan apa? Ya, dia telinga ini. Katanya kan suruh fokus ke Oh iya, bagus berarti Jadi supaya ininya kan ke hidung, jadi walaupun fokusin telinga ke hidung. Oh, berarti gini. Kontrolnya gimana sih oleh? Pak, gimana sih Pak Marjan? Panas tiris. ini sengaja ngetes konsentrasi atau tidak. Keringetan udah. Ternyata siswa semester 6 konsentrasi semua ya. Ini bener cari Pak, kan fokusnya ke sini katanya. Iya. Jadi walaupun Mas Rizal nyebutin kaki, kalau tangannya ke sini, saya ke sini. Iya bener ini mana. Kenapa kamu malah rawin kan? Bener ini order. Berarti Kenapa? Itu biasanya kayak Oh ada kelas tak Pak? Ada kelas? Enggak, tadi udah ngomong sama Mas Ridwan kosong. Soalnya bilangin bilangin. Oh ini udah jam kedua kerjasamanya. Terus lanjut Mas. Kan tadi kasusnya kalau ada sinyal lanjut. Karena kalau ada sinyal lanjut. baik, udah mungkin SPP-nya cukup lah. Siap. Udah bagus, semuanya semuanya. Dia PAI-nya kelasnya muter. Muter gimana? Enggak tahu. Dari bawah. Kayaknya. Kalau ada kelas dari jam pertama seharusnya ada dosen. Iya, tadi juga kan sebenarnya udah konfirmasi ke Mas Ridwan, udah konfirmasi sama Mas Ridwan yang kata Mas Ridwan kosong. Oh iya. Berarti ini PJ-nya nggak konfirmasi ke dosen. Siap, dosennya nyasar. Dapat kipasin dulu aja dia. Pak Rizalnya bingung. Ini nggak tahu. Dari tadi nggak keluar aku bingung. Udah bagus. Pak Rizalnya nggak kayak biasanya, ini lebih tua-tua ke lainnya, Kak, kaget kayak. Biasanya nurut aja ya Pak, yang ala bajah nurut. Iya, ini ya. Lebih mengerikan. Harusnya saya itu dari baik, lanjut ya, bagus. Semuanya masuk. Bagus, semuanya bagus. Hebat. Bapak yang Tadi sengaja Bapak salahkan itu loh. Ternyata Mas bagus semua konsentrasi ya. Karena kalau nggak begitu kan nanti kelumpungan. Ternyata ada yang fokus. Baik, itu di tahap inti, di tahap awal. Nanti sekarang masuk ke bagian berikutnya, pernikahan ya. Pernikahan, ada yang tahu apa itu pernikahan? Pernikahan itu adalah salah satu laki-laki sama perempuan saling mencintai. Saling mencintai. Jadi kalau ada laki-laki perempuan saling mencintai, dinamakan pernikahan. Ya, ilah. Ini dia mau. Oke, disempurnakan lagi dari yang lain. Ikatan batin Ikatan batin. ya, antara seorang laki-laki dan perempuan. Kira-kira? Ikatan batin. Pernikahan itu satu hubungan yang diawali dengan akad dan disaksikan oleh saksi. Baik.
semua pengertian itu bisa kita benarkan ya, apalagi kan sesuai dengan agamanya masing-masing. Akan tetapi menurut UU itu Undang-Undang Pernikahan nomor 16 ya tahun 1974, bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai seorang suami istri, yang mana yang namanya suami istri itu pasti ada sebelum sah menjadi suami istri itu ada akad nikah, itu kalau dalam Islam ya. Kalau dalam agama Kristen mungkin sama juga gitu dengan agama, intinya ada akad. Di situ kemudian ada yang tahu minimal usia pernikahan itu usia berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. 19 tahun. 20 tahun. Baik. Untuk pernikahan usianya itu menurut UU tahun 1974 itu untuk laki-laki itu 19 tahun. Untuk perempuannya 16 tahun. Nah, tapi ada revisi untuk perempuannya yaitu dari 16 tahun minimal itu di usia 19 tahun. Ya. Jadi kalau usia laki-laki ataupun perempuan jika sudah mencapai usia 19 tahun itu sudah diperbolehkan nikah. Ini bedanya nggak? Rahasia sih yang Nah, dulu ini kayaknya ada ini. Terus Pak, kenapa? Fokus lagi ya. Baik. Konsen. Jadi tadi untuk laki-laki usia 19 tahun sudah boleh Nikah. Perempuan juga nikah. Mas Arif usia berapa tuh? Saya usianya 17 tahun. 17 tahun. Berarti belum masuk ya. Mas Haji? 17 jalan. 17 jalan. Semester 17 tahun. 18 lah. 18. Berarti belum masuk nikah semua ya? Belum, Pak. Calonnya juga. Tapi dalam itu tapi itu menurut undang-undang. Kalau menurut ajaran Islam sebelum usia 19 tahun pun boleh. Itu namanya itu nikah agama atau nikah siri. Dalam artian nikah tapi tidak tercatat dalam apa tuh namanya kenegaraan gitu. Maksudnya statusnya suami istri. Oke, sebentar Pak. Baik, di sini jadi itu suami istri. Kemudian yang dinamakan keluarga itu adalah di dalamnya itu ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada orang tua itu. Jadi satu keluarga kecil atau rumah tangga seperti itu ya. Dan orang yang menikah itu atau yang rumah tangga itu memiliki tujuan daripada rumah tangga itu yang paling penting adalah bahagia pastinya. Kan gitu, bahagia, kemudian keluarganya tentram, rukun, damai. Terus ya, sebelum kita ke problem solving, ada yang perlu diketahui, ada beberapa faktor-faktor disebabkannya orang-orang itu nikah muda atau nikah di usia dini. Dalam artian nikah di usia dini itu ya baru menginjak usia 19 tahun atau 20 tahun itu baru menikah. Karena secara psikologis untuk laki-laki itu mental yang stabil itu di usia 25 tahun. Untuk perempuannya 21 tahunan. Kalau nggak salah itu. Adapun faktor-faktornya yang pertama ada tujuannya itu faktor nikah muda itu contoh Mas Arif nih, saya mau nikah muda, kenapa alasannya? Hasratnya sudah nggak kuat, hasrat seksualnya gitu, maka lebih aman nikah muda ya daripada menghamili seorang perempuan di luar pernikahan. Nah itu diantara sebab-sebabnya. Ada juga yang diantaranya itu agar mau menjalin hubungan bahagia gitu dengan istrinya, atau agar menjadi lebih dewasa. Ada juga yang tujuannya itu emang salah. Nikah muda itu tujuannya salah. Di antara tujuan yang salah itu ingin jauh dari orang tua. Mungkin saking kesel jadi pengen nikah aja lah, pengen pisah. Itu merupakan tujuan tapi salah gitu. Ada juga mendapatkan kebebasan atau terlanjur hamil. Jadi Mas Haji punya pacar, dihamili kan gitu ya. Jadinya terlanjur menghamili, jadinya harus nikah. Ada juga karena faktor ekonomi, orang tuanya udah males, udah nggak sanggup membiayai anaknya, akhirnya anaknya disuruh nikah aja biar lepas daripada tanggungan dari orang tuanya itu. Maka seperti itu. Kemudian ada dampak pernikahan di usia dini, ada beberapa dampaknya. Di antaranya yang pertama adalah tingginya angka kematian ibu dan anak. Jadi mungkin kan belum siap, masih usia muda, hamil, kemudian ada yang anaknya mati di kandungan, ada yang sama ibunya juga mati seperti itu. Ada yang depresi berat,
gitu, belum siap untuk menanggung kehidupan rumah tangga sehingga ada depresi. Nah, ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga itu belum stabil emosionalnya sehingga lebih mudah memberikan kekerasan seperti itu kepada istri dan anaknya. Kemudian lebih banyak juga konflik perceraian dan banyak anak yang terlantar. 2 menit lagi Pak. Baik, di sini ada yang perlu diinikan di problem solving, dicari pemecahan masalah ya. Mungkin satu saja, nanti semuanya bertiga bisa dimusyawarahkan ya. Yang pertama satu aja ya. Baik, di sini jika ada seorang laki-laki dan perempuan sudah terlanjur jatuh cinta di usia dini, mungkin 19 tahun atau 20 tahun, dan mereka tuh sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi dari kedua belah pihak orang tuanya itu tidak menyetujui karena orang tuanya mengharapkan anaknya itu agar fokus dulu melanjutkan jenjang pendidikan. Itu kira-kira bagaimana pemecahan masalahnya? Silakan dimusyawarahkan. Dilihat dulu. Dikasih waktu setengah menit. Teknik Pak. Setengah menit dari sekarang. Ya, langsung dijawab. Langsung Boleh, dijawab. Boleh izin. Kalau semisal keduanya sudah terlanjur mencintai, artinya harusnya keduanya itu sudah saling mengerti kebutuhan salah satunya atau saling mengetahui kebutuhannya. Artinya misalkan dari orang tua si perempuannya, pengennya perempuan lanjut ke pendidikan. Artinya seharusnya laki-laki itu paham, oh ya udah nikah dulu nggak apa-apa. Dan setelah menikah, si perempuan boleh dilanjutkan pendidikannya. Dari yang lain sama. Bagus. Berarti bisa kita ambil kesimpulan dari pemecahan masalah tadi. Berarti bisa tetap berjalan nikah, mungkin tapi yang penting jangan hamil dulu gitu ya. Iya. Dan waktu